Coba deh kamu pikir sendiri. Kita mulai saja ya. Ya, Pak. Ini yang terakhir kita sampai di sini ya kemarin. Ini saya tandain ya. Ya kan kita maunya tuh habis pipi gitu loh. Kita kan menyeimbangkan. Di sini kemarin ya. Ini saya merahkan ini. Gara-gara satu orang aja geger. Itu gara-gara anak magang satu aja ngomongnya terus ya. Iya. Ada di satu orang aja bergeger. Oh ini. Karena ditanya prosesnya aja gitu supaya. Oh usah jadi keributan. Sekarang ke perbandingan ya. Perbandingan. Ini dia mirip ya dengan pengurangan. Bedanya adalah dia hanya mengubah bit flag-nya. Sedangkan operan tujuannya tidak pernah berubah. Sedangkan kalau pengurangan kan selalu ya sub AL dikurangi CL gitu ya. Jadi AL-nya selalu berubah. Karena dia hasilnya dikurangi kemudian disimpan di AL. Jadi perbandingan ya, comparison tidak karena fungsinya beda ya, dia hanya membandingkan. Jadi perbandingan ini untuk memeriksa apakah seluruh isi dari sebuah register atau sebuah lokasi memori terhadap nilai lain. Jadi nggak boleh berubah gitu ya. Kemudian biasanya compare ini atau CMP ini biasanya dia diikuti oleh instruksi jam bersyarat ya. Nanti ada jam if zero, jam apa nanti ya masing-masing ya. Ini beberapa perbandingannya. Umpamanya compare CL dengan BL. Kalau sub ya berarti CL dikurang BL hasilnya di CL gitu ya. Ini tidak. Pokoknya CL dikurang BL ada nggak nanti dia hasil flag-nya. Jadi larinya ke flag nanti ya. 8 bit, ini 16 bit, kemudian 32 dan seterusnya ya. Ini dengan memori yang sama ya. Ini memori simbolik. Perbedaannya. Jadi dia bukan mengurangi hasilnya disimpan di register, tapi dia apakah nanti dia ada flagnya berubah. Jadi operan tujuannya tidak berubah. Jadi pengurangkan ada enggak? Yang berubah itu apa nanti dia? Apakah di zero, apakah di negatif, apakah overflow, kan? Apakah apa tadi? Carry, ya, carry atau borrow ya kalau pengurangan dia borrow ya. Itu yang berubah. Ini contohnya dibawa nanti. Contoh perbandingan diikuti dengan instruksi jam ya. Kemudian nanti jam juga bahas sendiri nanti ya. Instruksi jam bersyarat sering mengikuti perbandingan jam above, berarti dia akan melompat jika nilainya di atas. Jam below, berarti dia akan lompat jika nilainya di bawah. Itu dia. Jika jam above, berarti dia mengikuti perbandingan akan melompat jika nilai AL di atas 10. Ini contohnya. Ya. 10 compare AL, 10. Ya sebenarnya kan AL dikurangi 10 kan gitu ya. AL dikurangi 10. Nah, artinya nih nanti dia ya. Kalau dia GA ya, above, jadi dia akan mengikuti perbandingan akan melompat terjadi jika nilai AL di atas 10. Kalau JB berarti jika AL di bawah 10 gitu ya. Dia akan membandingkan compare AL terhadap 10. Kalau ini dia double ya, jump above di atas or equal ya, berarti sama atau besar sama gitu ya. Sama. Ya. Jadi ini ininya. Jadi compare saja ya. Kemudian compare dan exchange. Nah, tadi hanya membandingkan ya, membandingkan apakah register tersebut di atasnya
atau di bawahnya compare ya, gitu ya. Atau sama di atas atau sama di bawah. Kemudian ini compare exchange. Setelah dibandingkan, berarti dia akan ditukar. Di double kerjaannya ya. Tadi kan yang membandingkan. Baru dia akan lompat ya, jam ya. Jam akan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Tadi di atas, di bawah, di atas atau sama, di bawah atau sama. Jika mereka sama, jadi dia berbeda nanti ya. Ada dua. Kalau tadi kan jika tidak memenuhi tidak akan lompat ya. Kan perintah berikutnya jika memenuhi baru dia contohnya. Jika ini tidak memenuhi, jika dia tidak besar atau sama dari 10 AL-nya, makanya dia perintah berarti alamat 4. Nah, tetapi kalau dia lompat, berarti dia lompatnya kemana? Ke sumber ya. Ini memori simboliknya. Kalau dia berada di 1000 ya 1000, kalau berada ke atas ke atas. Nah, hanya itu ya, melompat atau tidak. Kalau exchange dia isinya. Jadi jika sama operan sumber, tadi kalau sini AL tadi ya, sumbernya, dia akan disalin ke tujuan. Sumber sini ya, sumbernya ini 10, akan disalin ke AL. Ya. Jika tidak sama, operan tujuan disalin ke akumulator, berarti ke register A ya, akumulator. Ini kebetulan A. Jadi ada dua dia, pertama ke disalin sumber ke tujuan, jika sama, tidak sama, maka operan tujuan sama ya. Operan sumber tadi ke tujuan, jika tidak sama, operan tujuan ke akumulator. Jadi kalau dia sama, berarti dia ke AL. Kalau disama, AL-nya disimpan ke akumulator. Gitu ya. Jadi akumulator selalu sama ya. Kemudian kalau tujuan tergantung dari perintahnya, operannya apa. Sumber, sama tujuan. Ya, sumber tujuannya nanti dia ke kiri ya. Katanya ini nanti instruksi compare exchange. CX dengan DX. Karena dari instruksi membandingkan ya. Instruksi pertama adalah membandingkan CX dengan AX. Nah, jika CX sama dengan AX, tadi dia sama ya. Jika CX ya sama dengan AX, DX-nya disalin ke AX. Jika CX tadi tidak sama dengan AX, CX disalin. Ya. Ini DX yang ke AX, ini dia CX. Ya. CX yang disalin ke AX atau DX yang ke AX. Dua-duanya ke AX ya. Cuma ada sumber, ada tujuan, ada sumber. Itu perbedaannya dia. Compare, exchange. Yang compare tadi dia hanya membandingkan lompat atau tidak dia. Kalau tidak, dia tidak lompat, tetapi dia akan mengisi register AX berasal dari CX atau berasal dari AX. Padahal di sini tidak ada AX ya. Compare CX, compare exchange CS, DX. Yang ada hanya CX dan DX, tapi yang berubah adalah AX. Jika hasil CX sama dengan X, ya, CX sama dengan AX, DX-nya yang disalin. Jika CX tidak sama dengan X, CS-nya yang disalin. Kalau sama, DX, ya, sumber tadi kan. Jadi ya, sumber disalin ke tujuan. Nah, sumber itu kan ini ya, DX ya. Tidak sama, berarti operan tujuan disalin ke akumulator. Tujuannya ya, sumber tujuannya dari belakang ya. Dari awal. Kalau tadi compare CS dengan DX, berarti membandingkan DX dengan CS. Ini masalah yang 8 bit tidak sama. 16. Nah, kemudian kita masuk tadi penjumlahan dan pengurangan sebenarnya itu harus sampai minggu kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Nah, ini tidak semua mikroprosesor sama. Waktu prosesor 8 bit, perkaliannya belum ada. Berarti dia kalau ada perkalian, kita harus buatkan loop, program yang berupa loop. Umpamanya 5 kali 3, berarti 5 tambah 3 di loop ya. Nah, di prosesor 16 bit itu baru dia. Yang pertama, ya. Jadi dia mulai dari 16 bit ya. Dia tidak ada register 8 bit. Jadi 8 bit belum ada, berarti perkalian gimana dong? Pembagian gimana? Pakai loop ya. Jadi dia seperti 5 kali 3 ya. 5 tambah 3 sampai pengulangan ketiga dia selesai kan. Kemudian pembagian juga begitu. Tentu nanti dia pembagian ada sisa. Selalu ya, kemungkinan ada sisa.
Jadi nanti ada bilangan bertanda berarti imul, bilangan tidak bertanda berarti mul. Bertanda itu berarti dia ada positif negatifnya ya. Jadi di dalam memori itu kita menyediakan bilangan positif dan bilangan negatif. Sedangkan bilangan tidak bertanda berarti semuanya positif. Jadi negatifnya gimana dong kalau bilang hasilnya negatif? Itu adalah komplemen 2. Ingat lagi komplemen 2. Tapi bilangan binarnya yang gampangnya ya, kita 0 jadi 1, 1 jadi 0 ditambah 1. Nah, itu adalah negatif dari bilangan positif dia. Umpamanya nilainya 1, 0, 0. Komplemennya adalah 0, 1, 1 tambah 1 berarti 1, 0, 0. Sama dia. 8 juga gitu. 1, 0, 0, 0. Kan sama. 8 min dengan plusnya sama. Tapi kalau 7 umpamanya. 1, 1, 1. Komplemennya dia adalah 0, 0, 0 ditambah 1, 0, 0, 1. Jadi dia kita lebih irit di memori, tetapi untuk bilangan bertanda kita harus komplemenkan. Nah, kalau bilangan bertanda ya nggak negatif langsung negatif. Tetapi di memori kita boros karena satu bilangan disediakan 2 tempat, bilangan positif dan bilangan negatif. Nanti hasilnya, jadi dari perkalian itu ada 2 ya, apalagi nanti pembagian ya, hasil atau produknya setelah sebuah perkalian adalah sebuah diletakkan ya di register yang lebarnya double atau 2 kali dari aslinya. Makanya waktu 8 bit tidak bisa. 8 jadi 16 kan nggak ada. Nah, dia ada 8 bit. Jadi jika 2 bilangan 8 bit dikalikan, jadi hasilnya akan menghasilkan bisa ya. Sebenarnya tidak sama kan. Kalau umpamanya 2 kali 2 ya 4 berarti kan masih 8 bit. Tapi dia bisa menjadi 16. Ya, 8 kali 8, 16. Tidak muat lagi dia 8 bit. Ya. Nah, jika bilang 16 bit dikalikan, dia akan menghasilkan bisa yang menghasilkan 32 bit. Nah, dia nanti memerlukan 2. Nah, gimana nanti yang 8 bit ini di prosesor 16 gitu ya. Jadi dia akan meletakkan hasilnya di satu register 16 bit. Contohnya nanti. Kemudian beberapa bit flag overflow atau carry ya, ini akan berubah. Overflow adalah jika perkaliannya sangat besar, nanti ada pembagian gitu ya. Pembagian sangat kecil ya, dia akan melewati 16, umpamanya dia bisa akan melewati dari 16 bitnya. Overflow ya, umpamanya. Nah, kalau carry wajar ya, carry karena pasti ada bawaan nanti. Perkalian itu kan sebenarnya penjumlahan bertingkat kan, 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 5 kali, 8 kali 5 gitu kan. Jadi kan ada flagnya, carry-nya tuh. Jadi flag yang lain juga berubah, tapi saya tidak ditebak karena itu tidak dipakai. Yang pasti itu nanti overflow, kelebihan, kemudian carry, ya pasti ada bawaan gitu ya. Dalam perkalian 8 bit, jika 8 bit yang most signifikan, berarti yang paling kanan ya, most signifikan yang paling kiri, bilang terbesar, dari hasil adalah 0, ya, kalau 2 bit flag, sama dengan O overflow ya, sama dengan 0. Tapi kanannya, bit flag ini akan menunjukkan bahwa hasil kali adalah lebarnya 8 bit sehingga 0. Lebarnya 16 bit berarti sehingga 1. Jadi dia ada carry-nya kan, kalau ada bawaan dari 8 karena hasilnya adalah 8 bit ya. Sumbernya ya 8 bit dikali 8 bit, kalau 8 bit dia nggak ada carry. Karena pas itunya ya. Tapi kalau dia lebih berarti dia akan ada carry. Dari 8 menjadi 16. Karena bilangan terbesar masuk menjadi bilangan kolom berikutnya. Itu 16 bit sama. Jadi jika dia bagian most signifikannya dari hasilnya adalah 0, baik carry maupun overflow dia akan menjadi 0. Di dalam sebuah perkalian 13 bit sama. Nah, kita mulai dulu 8 bit. Ada 8 bit. Jadi multiplikan namanya ya, atau kuantitas yang akan dikalikan. Umpamanya 8 itu dikali 5. Jadi 8-nya di sini ya. Dia multiplikan. Jadi yang bilangnya akan mau kita kalikan. 8 kali 6 berarti 8-nya multiplikan. Kemudian multiplier-nya adalah yang pengali ya. R di bahasa Inggris. Yang multiple kali multiplier pengalinya. Jadi kuantitas yang akan dikalikan dengan multiplier gitu ya. Disebut multiplikan ya. Selalu dalam register AL. Artinya apa? Bilangan yang mau dikalikan selalu dalam register A. 8 bit ini ya, berarti AL. Kalau 16 berarti AX.
Kalau 30 itu berarti AX ya. Ini makanya AA akumulator kan. Apakah bilangan bertanda atau tidak bertanda. Kemudian pengalinya dapat bilangan 8 bit atau setara ya, atau lokasi memori. Kan dari nilai dari memori bisa dikalikan dengan perkalian segera tidak diperbolehkan. Jadi khusus nanti ya, nanti kita bahas bilangan bertanda. Akan bahas nanti. Jadi dia memori atau register. Instruksi perkalian berisi satu operan. Nah, ini kemarin kan? Kenapa? Karena satunya sudah ada, register A-nya sudah ada. Jadi bukan seperti apa kemarin increment decrement ya satu, karena dia memang satu ya, hanya tambah dengan satu. Kalau ini juga perkalian karena apa namanya bilangan yang akan dikali berada di register A, sehingga nanti ini contohnya satu operan ya. Jadi makanya operation kode itu bisa 1, 2, 3. Kebanyakan adalah ada 0 nanti jam ya, 0. Ada jam 0, ada 1. Ini contohnya ada 2, itu yang sebagian besar. Nanti ada 3 maksimal aja. 3 nanti khusus kita. Yang kebanyakan itu adalah 2 kan. Dan sumber ke tujuan. Nah kalau sini dah mul BL. Ini gimana? Apa yang dikali dengan BL? Nah sini di mul sudah berarti bilangan yang akan kita kalikan itu ada di AL. Di register A ya akumulator. Sehingga artinya mul BL-nya adalah AL dikali dengan BL. Kalau mul bilang tidak bertanda ya. Jadi, akan mengalihkan instruksi mul BL-nya akan mengalihkan isi bilangan tidak bertanda L dan AL dengan isi tak bertanda dari BL. Hasilnya, nah ini lihat kenapa dia mulai dari 16 bit. Hasilnya di register bukan register AL, tetapi AX. Nah ini kita kan register 16 bit Pak, kenapa kok AL? Kan harusnya AX. Ya. Ini kok BL, harusnya BS kan? Ini dia dipakai yang less signifikannya, 8 bit yang kita pakai. BL juga. 8 bit yang mau signifikannya nggak dipakai. Kalau kita pakai nanti di overflow. Ya. Jadi registernya ini bekerja pada prosesor 16. Berarti dia kan ada registernya AX. Di mana AX itu ada berasal dari AL dan BL. AL dan AH. BL itu BX berarti BL dan BH. CX, CL dan CH. Jadi ini dipakai hanya 8 bit dari 16. Jadi kalau perintah ini kita gunakan ini kan di prosesor 8 bit ini nggak dikenal. Dia 16 bit, tapi registernya digunakan separuh saja 8 bit. Kenapa? Hasilnya nanti baru di AX. Nah, ini kan. Ini harus ada papan tulis ya, agak repot ya. Jadi mul BL artinya apa? Hasil AL, register isi dari register AL dikalikan dengan register BL. Hasilnya bukan di AL, tapi di AX. Kalau penjumlahan kemarin kan add AL, BL. AL ditambah dengan BL di hasilnya di AL. Kan? Nah, ini tidak. Perkaliannya 8 bit, BL, mul BL. Berarti dia dengan akumulator. Hasil AL dikasih akumulator AL, tapi 8 bit ya. Dikalikan dengan BL 8 bit. Hasilnya disimpan di AX. Berarti register AL tadi kepakai, AH-nya nggak kepakai. Jadi jadi 8 bit menjadi 16. Walaupun nanti hasilnya 8 bit. Umpamanya tadi BL-nya 1, AL-nya 8. Katakan 15. 1111 tuh ya, 8 bit tuh. BL-nya 0111 dikalikan dengan AL-nya isi AL 8. Kita kalikan. Hasilnya kan di AX. Tapi dia 0, 0, 4 kali baru dia 1, 1, 1, 1. Berarti 15 kali 1. F dikali 1. Hasilnya ada 0F heksanya atau binarnya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 8 bit ya. Tetapi kenapa? Ini disediakan jika umpamanya tadi L-nya 8, 15 dikali 2. Itu udah hasilnya menjadi 16 kan. Berarti dia 0, 0, 3 kali baru 1, 0, 0, 0, 4 kali. Nah itu dia. Jadi dia selalu, kalau dia kecil ya tampung, kalau besar juga nampung gitu ya. Lalu kalau terlalu besar nanti di overflow. Umpamanya nanti FF dikali FF. Itu tidak akan ditampung oleh X. Overflow dia. Itu dia. Ini dia harusnya BX nih dengan AX. Tapi karena dia masih BL, berarti yang dipakai dari BX itu hanya 8.
yang dipakai dari AX itu hanya 8. Hasilnya baru ke 16. Walaupun hasilnya tidak 16 bit. Ya. Nah, yang berarti 85 mana? Yang bukan 16. Yang menjadi 0. Ini contohnya. Mul CL. Berarti AL dikasihkan dengan CL. Hasilnya disimpan di AX. Mul DH. Berarti bilangan bertanda ya. Ini. Berarti DH dikalikan dengan AL. Hasilnya tetap di AX. Perintahnya CL, BH. Ya kan? Atau ini BX. Atau memori. Semuanya hasilnya di AX. Ya. Jadi dia hasil register AL kali CL disimpan di AX. AL dikali DH disimpan di AX. Hasil dari memori yang ditunjuk oleh BX dikali dengan AL disimpan di AX. Hasil memori simbolik alamat berapa dia nilai di alamat tersebut dikalikan dengan AL disimpan di AX. Semua hasil di AX. Karena dia AL-nya dikalikan dengan A. Operannya apa? Operan. Ya, tadi dia PL dengan CL semuanya simpan di DX. Ini mul BL berarti AL dikali dengan BL disimpan di AL. CL sama. Dan pamannya nih, kalau asli ini ya, kita akan masing-masing pamannya bersih 2 bilangan Elsen dan bilang-bilang ini harus dikalikan untuk sebuah hasil yang disimpan di DX. Tidak bisa di DX karena dia masih di AX. Hasilnya apa? Kita move lagi dia ke DX. Pamannya sini mul BL kan, kemudian mul CL, kemudian hasilkan di AX, baru move DS, AX. Jadi tidak bisa dia DX perkalian. Contohnya nih, kita mau mengalihkan hasilnya di DX ya. BL kali CL. Ini hasil BL tadi. Contohnya register BL dengan CL, contohnya 5 dan 10 ya. 5 kali 10, hasilnya 50 kan. Dia di copy ke DX dari AX. Hasilnya apa di sini dia? Perintahnya pertamanya mul BL. Kemudian berarti AL-nya menjadi 5 kan? Mau lagi dengan CL 5 kali 10 karena AX-nya AA-nya 10. Kemudian untuk supaya isinya di DX berarti kita move. Nah, itu dia. Jadi di move. Tidak bisa kita move DX. Ini contohnya. Kita isi dulu register BL dengan 5. Move ya. Move. BL, 5. Berarti BL jadi 5. Kemudian CL-nya kita isi 10. Kemudian AL kita isi lagi dengan 5 tadi kan. Kemudian kita mul BL-nya. Ini apa? BL dikali dengan AL. Isi AL sama dengan CL. Ya. Isi BL 10. Ini kan AL sama dengan 5 kan. BL move. Isi BL sama dengan 5. Isi CL sama dengan 5. Kita move lagi. Isi AL juga sama dengan 5. Atau di sini bisa saja kita tulis move AL, 5. Bisa juga. Nih, yang di sini ya. Bisa kita tulis ini. Move AL, 5. Nah, kita kan baru move BL-nya. Kan yang penting AL sudah 5. Nah, AL-nya 5, berarti ini hasilnya apa? AL dikali 5. Ini kan ini. 5 dikali dengan 10. Isinya di mana? Di AX. Baru kita move ke DX. Itu ada kata tujuan ada register DX. Berarti kita tidak bisa dia langsung perkaliannya ke DX. Jadi dia akan move DX, AX. Kita sampai jam 6 ya, nanti baru sholat ya. Ini sama untuk bilangan bertanda ya. Nah, ya kan komplement 2-nya ya. Bilangan tidak bertanda. Bedanya imol nanti ya. Ini ya, ini bagian pertamanya. Sisa kemarin nih ya. Sisa kemarin. Simpan dulu. Kita dulu kita pindahkan ke bagian kedua ya. Ini harusnya kemarin selesai ya. Ya cuman ada yang kurang dikit ya nggak apa-apa. Kita masuk sekarang ke perkalian bilangan. Ngomong tadi ya.
Perkalian 16 bit. Nah, di 16 bit berarti hasilnya gimana dong? Tadi kan dia 8, 16 simpannya. Jadi AL dikali umpamanya mul BL. Berarti AL dikali BL disimpan di AX. Kalau dia bilangannya adalah umpamanya BX, mul BX kan 16 bit. Berarti kan AX dia, AX dikali dengan BX. Nah, ini sama, cuman dia memerlukan satu register lagi. Hasilnya di mana? Nggak muat kan? 16 kali 16 kan nggak muat 32 maksimalnya ya. Walaupun datanya baru bisa 16, tapi kan maksimal bisa 32 bit. Jadi gimana? Jadi dia membutuhkan 2 buah register untuk menampung hasil. Kalau berkali 8 bit pada prosesor 16 cukup satu karena dia muat. Waktu perkaliannya kita gunakan separuh-separuh. AL-nya separuh, hasilnya baru full. Tetapi kalau prosesornya 16 bit, sedangkan perkalian 16 juga, ya kan nggak mungkin separuh dipakai kan? Full, bisa full ya. Registernya full 16, penampungnya gimana? Kan bisa 32 bit. Jadi dia hasilnya nanti dia akan disimpan di register AX sama dengan 8 bit, perkalian 8 bit, sama register DX. Jadi 2 register dia. Tidak bisa overflow terus. Kalau lebih dari 16 saja akan overflow. Sehingga dia akan disimpan di register DX dan AX. Bukan hanya di AX. Hasil ya. Kalau tadi dia 8 ya bisa dikasih di AX ya. Karena maksimalnya bisa 32. Kalau udah 16. Gimana? 16 kali 16 nanti. 16 bit kali 16. Makanya dia butuh 2 register. Nah, nanti perkalian juga akan dipakai pembagian ya. DX, register DX. Jadi tidak bisa kita gunakan ini tadi nih. Yang tadi udah tutup ya. AX sama dengan BL kali AL nggak bisa karena DX-nya akan dipergunakan juga. Berarti dia kalau itu dia menggunakan DL-nya dipergunakan untuk menyimpan most signifikan daripada bilangan hasil perkalian. Berarti bilangan terbesarnya. Berarti dia bilangan 16 bit berikutnya. 16 bit pertamanya disimpan di register AX. Jadi 2 register. Kalau 8 bit cukup satu. Yang 8 bit pertama less signifikan, 8 bit kedua di most signifikan yang 16. Tetapi kalau 16 dia memerlukan 2. Karena less signifikannya saja sudah 16 bit. Yang most signifikannya gimana? Berarti di register lain. Di sini digunakan register DX. Jadi akumulator dan register data ya. Itu data ya. Atau akumulator. Itu dia. Jadi 2. Kemudian untuk pengalinya bebas. Seperti tadi ya, pengalinya bisa BL, CL, atau memori, atau yang nggak boleh adalah konstanta ya. Contohnya nih, mu CX. Hasilnya ini 16. Berarti dia AX dikali dengan CX disimpan di AX dan DX. Yang nilai yang kecil, less signifikan di AX, 16 bit, most signifikan 16 bit di DX. IMU DI, bilangan bertanda ya, positif negatif. AX juga nih dikali dengan DI, hasilnya yang less signifikannya di AX, most signifikannya di DX. Sama dengan tadi ya, semua AX tadi kalau sini dia DSAX, DSAX. Ini juga yang ditunjuk oleh pointer yang menunjuk register SI, alamat tersebut, hasilnya dikalikan tetap dengan AX, nilainya disimpan, most signifikannya di AX, less signifikannya di AX, most signifikannya di DX. Sama ya. Jadi dia walau kalau kan hasilnya umpamanya CX ini katakan 16 bit dikali dengan AX-nya 1 gitu ya. Kan 16 bit juga. 16 berarti 15 ya. F dikali 1, AX-nya 1. 1 dikalikan tetap 16 bit gitu. Oh, FF kan. 16 ya. FF dikali 1. Kan 16. Iya ininya yang diisi FF ininya jadi 0. Ya, tetap seperti tadi. Tapi pada umpama FF kali 2 sudah ke 32 kan? Ini dia FF sini, 2-nya di sini. Ini jadi 0, sini dia. 16 bitnya 0, ini 1. Hal binarnya. Berarti dia 1, 0. Ya kan? 1, 0, 0, 1, 0, 0 ya. 32 ya. Loh deh ya perkalian. Ini perkalian khusus tadi. Perkalian khusus 16 bit. Jadi operannya ada 3. Nah, makanya tadi ada khusus ya. Ini dia. Khusus dia ada 3. Kalau tadi kan
mul umpamanya mul AX berarti mul BX. Artinya apa? AX dikalikan dengan BX, hasilnya disimpan less signifikannya di AX, most signifikannya di DX. DX tidak ditulis-tulis di perintah seperti ini. Ini kan DS dan AX tidak ada terlibat sama sekali di sini di perintahnya ya. Tapi dia akan melibatkan AX dikali CX harus terlibat AX. Hasilnya di AX dan DX. Nah, ini juga sama seperti tadi ya. Ini ada 3 perkaliannya. Jadi perkalian segera berarti dia memori langsung ya. Harus perkalian bertanda atau sign dan format instruksinya berbeda dengan mengandung 3 operan. Operan pertama, nah, biasanya kan itu jadi sumber ya, jadi tujuan. Operan kedua sumber kan, adalah register tujuan ya, sama dengan operan biasa 16 bit tujuan ya. Operan kedua adalah register atau lokasi memori ya, berisi 16 bit pengalinya, multiplikannya ya. Yang pertama tujuannya, yang kedua pengalinya. Operan ketiganya adalah 8 bit atau 16 bit ya, data yang dipergunakan. Berarti data konstanta. Jadi ada perkalian dengan data konstanta. Makanya yang 2 tadi seperti ini, mul CX tidak bisa, CX-nya ini konstanta. DI-nya konstanta. Atau yang 8 bit tadi juga umpamanya BL. DL tidak bisa. Nilainya diganti dengan konstanta. 5, 7 nggak bisa. Kalau konstanta dia ada 3. Berarti dia umpamanya di sini nanti ada operan pertamanya adalah ya register tujuan, ya hasilnya nanti ya simpan di situ. Operan kedua jada atau lokasi memori adalah pengalinya, nanti ada pengalinya. Yang dikali apa? Register AX, ya tetap AX ya. Kemudian operan ketiganya ada bilangan. Contohnya nanti contoh. Nah, ini. CX DX 12. Jadi hasil 12 ini dikali dengan DX, kemudian dia akan menyimpan hasil atau produknya ke dalam CX. Jadi konstanta. Tapi kalau ini tidak ada, ini tidak boleh. Imul CS dengan DX. Kalau kenapa? DX-nya adalah untuk menyimpan most signifikan dari hasil perkalian AX dengan CX. Kalau ini ada konstanta. Makanya dia bisa DX dipergunakan. Seperti ini tadi ya, tidak boleh. Imul katakan kalau mul tadi ya, sini. Mul DX tidak boleh. Imul DX nggak boleh. Kenapa? Karena DX adalah hasilnya. Jadi AX dikali dengan sesuatu baru disimpan di AX dan DX. Nah, kalau dia mau juga ada DX-nya kita gunakan register DX, berarti dia perkalian dengan bilangan atau bilangan konstanta ya. Imul CX, DX 12. Artinya apa? Hasilnya tidak disimpan di AX sampai DX lagi ya. 12 dikali dengan DX, hasilnya disimpan di CX. Ini juga. Imul BS, memori ya. 1000 heksa. 1000 dikali dengan alamat ditunjuk oleh number, hasilnya disimpan di BX. Bukan AX sampai DX lagi. AX kalau imul saja tanpa bilangan ini, imul BX, number error. Imulnya hanya BX. Ini imul DX nggak boleh, CX saja dia disimpannya bukan di CX. Di sini kan tujuannya di CX. Mirip dengan perintah yang lainnya tadi ya, yang dua yang 2 operan. Nah, ini yang 3, berarti dia operannya bisa tidak ada operan seperti itu jam nanti ya. Kemudian 1 operan seperti mul, imul perkalian ya. Kemudian 2 operan itu yang banyak. Kebanyakan itu perintahnya adalah 2 operan. Kemudian yang 3 ada 3 operan, di mana yang ketiganya tidak boleh register, harus berupa bilangan konstanta. Kalau kita jadikan CS, DS, apa lagi? CD, B, BX, itu nggak bisa ya. Karena harus yang ketiganya itu, ya ini khusus, makanya tadi khusus ya. Nih, perkalian khusus. Kemudian tujuan dan multiplikannya berarti
ininya CX dan DX. BX dan number ini harus 16 bit. Ya kan? Meskipun ini adalah perkalian segera, berarti bilang konstanta ya. Pembasatan dilihat di atas ada terbatasnya ya. Terutama kita tahu bahwa adalah sebuah perkalian bertanda dan produk adalah 16 bit. Jadi hasilnya hanya 16. Tidak bisa seperti mul CX. Berarti dia AX dikali CX hasilnya bisa 32 bit. Kalau ini dia hasilnya yang menampung 16. Tidak boleh lebih dari 16. Nah, ini yang batasinya. Ini kan sudah maksimal, DS-nya bisa 16. Jadi 12-nya yang 16. Tidak boleh lebih. Nah, sampai sini dulu kita istirahat dulu sholat maghrib kira-kira 10 sampai 15 menit ya. Kita stop dulu. Nanti kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke perkalian 32 bit. Sama saja ya, seperti yang tadi. Tadi 16, jadi 32, berarti dia akumulatornya EAX ya. Jadi operannya menggunakan mul atau imul, dia dikalikan dengan EAX. Jadi perintahnya hanya imul atau mul dengan operan 32 bit atau register 32 bit atau memori yang isinya bisa 32 bit atau data, kalau data nanti dia harus 3 ya. Jadi register atau nanti memori ya. Bisa data konstanta. Yang semuanya dikalikan ke dalam akumulator. Kalau sini akumulatornya EAX. Dan hasilnya disimpan. Less signifikannya 32 bit pertamanya di EAX. Kemudian 32 bit keduanya di EDX. Berarti hasilnya 64. Bisa 64 bit ya. Kalau perkalian 8 bit, hasilnya bisa 16 bit. Di mana dia ditaruh di register AX. Kalau 16 bit, pada prosesor 16 juga ya, berarti dia disimpan di register AX dan EDA dan DX. Kalau prosesor 32 bit, kalau kita menggunakan perkalian 32 bitnya, kalau prosesor 16 kita tidak bisa perkalian 32 ya. Ada lebarnya 16, tapi dia bisa 8 dan 16. Kalau 32 bisa kita gunakan perkalian 8 bit, bisa kita pergunakan 16 bit, bisa kita pergunakan 32 bit. Kalau yang 8 bit dia hasilnya di EAX. 16 bit sama juga di EAX. Kemudian 32 bit baru di EAX, 32 bitnya, less signifikannya, most signifikannya, 32 bit berikutnya di EDX. Gitu ya, ini contohnya. Hasilnya EAX sampai EDX. Hasilnya 64. Maksimal itu ya. Bagaimana kalau hasilnya juga 32 ya? Berarti EAX saja yang berubah. EDX-nya tetap kosong gitu ya. Yang beberapa. Jadi ngapain kita nanti perkalian menggunakan 8 bit dengan prosesor 32 bit. Nggak ada gunanya. Pelan nanti dia kan. Atau di prosesor 32 bit kita menggunakan perkalian masih 16 bit gitu ya. Nah, 16 bit dia hasilnya dia nanti di 16 bit saja. Nah, kalau nggak dipakai semua Pak, yang nggak dipakai nggak apa-apa kan? Tapi disediakan oleh komputer. Tapi kalau dipakai tetap menampung gitu ya. Nah, tidak boleh dia, oh kan tidak semuanya 64 bit Pak, gitu kan? Iya bisa, tapi pada saat ada 64 bit akan error. Makanya dia semua kemungkinannya maksimalnya akan dipertimbangkan. Pada waktu 16 bisa 8 dia kan? Karena nanti hasilnya juga 16. Nah, 16 di mana? 32, ya 2 register. Kalau udah 32, ya ngapain pakai 2 register kan? Cukup satu register saja, 32 bit juga dia. Ya kan? Nah, kalau 32 bit ya, berarti dia 64 bit, berarti dia 2 register. Sehingga dia data-data yang lebih besar akan lebih cepat. Sama ya. Kalian
64 bit. Ya. Yang terakhir yang ininya ya. 64 bit. Berarti dia mul RCX. Berarti RCX dikali dengan RAX. Hasilnya di RAX. Less signifikannya, most signifikannya di RDX. Nah, semuanya ke D, register D ya. Register kan D, cuma hanya 2 ya pada 8 bit ya. D ada DL, DH. Sedangkan kalau 16 berarti dia udah DX. Kalau dia 32 EDX. Kalau 64 RDX semuanya gitu. Biar depannya saja namanya ya. Tapi RDX tidak bisa kita pergunakan nanti dia untuk umpama untuk di prosesor 16 32 nggak muat. Tapi perintah 32 boleh kita laksanakan di 64 umpamanya mulnya nanti umpamanya pakai sini. Mul di sini ECX boleh. Jadi nanti dia akan disimpan di bagian AX dan DX-nya. Jadi register D-nya separuh, register A-nya separuh. Tapi kalau mul RCX itu semuanya RDX-nya full, RAX-nya full. Walaupun nanti depannya 0 gitu ya. Tetap berubah dia. Ya sebenarnya kecuali udah awalnya udah 0, tetap 0. Nah, sekarang kita masuk pembagian. Sama dengan perkalian, pembagian itu adanya hanya pada prosesor 16 bit. Jadi pada saat prosesor lebarnya baru 8 bit, pembagian ini digunakan juga program. Jadi dia kalau tadi perkalian kita tambah ya. 5 kali 3 berarti 5 tambah 5 tambah 5 pakai loop kan. Loop kedua, loop ketiga jika sama dengan pengalinya loop berhenti. Nah, kalau pembagian dikurang, umpamanya 15 dibagi 3. 5 kurang 5 kurang 5 3 kali ya. Nah, nanti pembagian ini ada nanti dia bilang hasilnya. Jadi kan bilangan yang dibagi, pembaginya, ada hasilnya, ada sisa. Jadi lebih dari perkalian. Kalau perkalian kan hanya bilangan pengali dengan yang dikali sama hasil. 3 ya. Kalau jumlah hanya 3 juga. Bilangan yang dijumlah dengan penjumlahnya, kemudian hasil. Pengurangan juga, bilangan yang dikurang dengan pengurangnya hasil. Kalau perkalian juga, bilang pengali dengan pengalinya hasil. Pembagiannya ada 4. Bilangan yang dibagi, pembaginya, hasilnya, dan bilangan sisa dari pembagian. Kalau pembagian juga kemungkinannya ada sisa. Kalau perkalian tidak ada. Pokoknya hasil saja deh kan. Sama dengan yang tadi. Jadi mulai dari 16 bit. Kemudian tidak ada instruksi pembagian segera. Berarti kalau perkalian ada tadi ya 3 bit ya, perkalian dengan bilangan 3 operan, perkalian dengan bilangan konstan. Jadi nanti berarti sebuah bilang pembagian 8 bit membagi bilangan 16 berarti dia lebih besar ya, makanya 16 bit adanya. Jadi pembagian 8 bit adalah membagi bilangan 16 bit dengan bilangan 8 bit. Jangan dibalik. 8 bit dibagi dengan 16 ya nggak bisa kan? Berarti kecil dari 1 dia kan. Di 8 dibagi dengan 16 bit. 8 bit ya. Kemudian pembagian 16 berarti adalah membagi bilangan 32 bit dengan 16 bit. 64 berarti membagi bilangan 64 dengan 32. Tidak ada perintah atau instruksi untuk pembagian segera atau bilangan konstan. Prosesor apapun dari 16 sampai 64 ya. Kalau 8 apalagi ya. Pembagian biasanya nggak ada, apalagi pembagian segera atau pembagian dengan bilang konstan. Kemudian yang 182 bit, walaupun belum komersil ya, itu nanti dia pembaginya dibagi dia dengan bilangan 64 bit. Kemudian dari pembagian, tidak satu pun dari bit flag akan mengubah semua pembagian. Nah, ya. Sebab pembagian dapat menghasilkan 2 jenis kesalahan itu. Upaya pembagian dengan 0. Nah, boleh ya, pembagian dengan 0 nanti bilangan tak berhingga. Kalau kemudian jadi error. Kemudian yang lainnya adalah sebuah overflow pembagi. Apa? Pembagi. Membagi dengan bilangan yang sangat kecil. Ya kan? Semakin kecil pembagian, semakin besar hasilnya. Beda dengan perkalian. Semakin kecil perkalian, semakin kecil hasilnya kan?
Kalau pembagian semakin besar pembaginya, dia akan makin kecil. Semakin kecil dia, umpamanya 100 dibagi 2, dapatnya 50. 100 dibagi 0,2, dapatnya 1000. Gitu ya, sama dengan 100 kali 0,2. Ke bawah dikali di atasnya 1000 dibagi dengan 10.000 dibagi dengan 2, ya. Besar, makin besar dia kan. Makanya bisa overflow, pembagi maka kecil bisa overflow. Satu lagi, pembagi tidak boleh. Makanya nanti di program itu pembagi dengan 0 akan dihindari. Dan error dia kan. Sebenarnya kan bilangan tak berhingga. Nah, komputer itu tidak ada nggak berhingganya, ada hingganya. Ada batasnya. Nah, kalau di program nanti dia no number, macam-macam dia munculnya ya. Error, kan dihindari nanti. Pembagian sangat kecil juga akan terjadi overflow. Semakin kecil dia, nanti mapanya bilangan 16 dibagi yang sangat kecil, dia overflow. Karena makin besar dia. Berbeda dengan perkalian, ada aman dia berkali dengan makin kecil lebih aman. Kalau perkalian ada pembagian dengan yang besar baru overflow. Gitu ya. Yang overflow terjadi ketika sebuah bilangan kecil dibagi dengan sebuah bilangan besar. Bisa juga bilangan sangat kecil dibagi dengan besar kan makin kecil lagi dia kan. Makanya umpamanya AX 3000 heksa ya dibagi dengan 2. Ya, dapatnya 1500. Nah, ini dimasukkan ke register AL gitu ya. Ini ya, AX, maksudnya AX. Hasilnya nanti kan dia bilangan 16 ke dalam hasilnya 8 bit ya. Atau nanti 32 ke 16. Ini 16 ya. 16. Nih, 4 kali 4, 16. 3000 heksa. Maksimalnya kan F maksimalnya kan. Paling kecilnya ya 0, 0, 0, 4 kali. Ini 0, ya 0, berarti dia kalau bilangan bindanya tuh 0, 0, 1, 1, 0 sebanyak 12 kali bakar. Ini kan 16. Hasilnya nanti dibagi 2, masih dia 32 bit. Dapatnya 1500 heksa ya. Berarti ini 4, 4, 4, 4, 4 kali 4, 16. Sedangkan dia di sisanya hasilnya, hasil baginya atau questionnya adalah di AL, register 8 bit. Jadi kalau pembagi 16 berarti 8 bit hasilnya. 16 bit membagi 8 bit itu adalah bilangan 16 dibagi dengan 8 bit. 2 itu kan 8 bit. 2 heksa 8 bit. Hasilnya apa? 1500 masih 16 bit. Tidak muat dia di register 8 bit. Padahal tadi lihat pembagian ya. Delapan bit adalah membagi sebuah bilangan 16 bit dengan 8 bit. Hasilnya dari 8 bit. Pembagian 16 sebuah bilangan 32 dibagi dengan 16. Pembagian 32 membagi bilangan 64 dengan 32. Membagi 64 membagi bilang 18 bit dengan 64. Hasilnya di 64. Jadi kalau 8 ini tadi bilangan 16 bit dibagi dengan 8 bit kan. Hasilnya di 8 bit. Hasilnya masih 16. Overflow lah dia. Jadi dalam setiap kasus ya dia harusnya batas bilangan jangan terlalu kecil, bagian kecil ya, atau nanti dibagi dengan 0. Jadi nanti setiap kasus nanti mikroprosesor akan menghasilkan sebuah interupsi jika terjadi kesalahan membagi. Pertama nanti membagi dengan 0 dan membagi bilang kecil. Terjadi nanti overflow. Oh, ini overflow karena hasil pembagiannya tidak muat di register yang penyimpannya. Itu baru untuk menyimpannya ya hasil baginya. Nanti ada bilangan yang dibagi, pembaginya, sama nanti hasil serta sisa. Kalau pas ini 1500 ya sisanya ini 0 ya. Cuma hasilnya nggak muat di overflow dulu. Bilangan sudah overflow. Nanti interupsi akan kita bahas khusus nanti. Ini mulai pembagian 8 bit. 8 bit ya. AX ya. Sebab pembagian 8 bit akan menggunakan register AX untuk menyimpan dividen. Pembaginya. Penyimpan dividen yang dibagi oleh isi dari register 8 bit atau lokasi memori. Hasil baginya
di copy ke AL. Ingat, berarti 8 bit kan? Setelah pembagian dengan AH, jadi AH yang berisi seluruh bilangan, ya, sisanya. Jadi kenapa dia tidak di AX disimpan? Karena AL-nya ada hasilnya, AH-nya adalah untuk sisa. Nah, makanya dia register AX pada 16 bit kan Pak. Kita bagi. Ya. Contohnya AX 16 bit ya, 00 hexa atau 16 desimal. Dan BL-nya 0 FD, tidak komplement 2 ya, karena dia BL FD berarti minus 3. Kemana dapatnya ini kan? D itu kan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Sedangkan F itu 1 semua. Komplementkan dibalik 0, F-nya menjadi 0 semua, D-nya menjadi tadi 0 menjadi 1, ya kan? 0, 0, 1, 1, jadi dia menjadi bilangan minus 3. Dibalik ya. Hasilnya nanti menjadi 01 FB. Ini merupakan minus dari 5. Nah, caranya gimana ya? Dibalik ya. Tambah 1. F itu kan dia D kan? D itu kan 1, 1, 1, 0. Kalau F-nya 1, 1, 3 ya. 13. 1, 1, 12, 0, 1 ya. Kalau F kan 0 semua. Kemudian dibalik. F-nya dibalik, 1, 1 menjadi 0, 1, 1, ya 1, 1, 0, 1 menjadi 0, 0, 1, 0. Kedua baru tuh ya, 0, 0, 1, 0 kan 2. Tambah 1 kan komplement 2. Minus 3. Ini dapat minus 3 di situ. Jadi 16 dibagi minus 3, dapatnya 5 kan, minus 5 dulu, ada sisa nanti. 5 minus 5. Minus 5 itu dia, sini dia, 1 FB. Satunya akan menjadi ini ya. Kalau komplemennya kan 0. Nah, kalau 0 udah 0. 0, 0, 0, 1. F-nya 1 semua. B-nya itu kan B 10, 11 ya. 11 itu 1, 0, 1, 1. Yang 0-nya ya, yang satunya menjadi 0 semua. F-nya menjadi 0 semua. B-nya itu kan adalah 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1. Menjadi dibalik 0, 1, 0, 0. 0, ya kan? 1, 11 itu 1, 0, 8 tambah 2, 10, 11, 1, 0, 1, 1 ya. Jadi dia 0, 1, 0, 0. 4 baru kan? Komplement 1 itu. Tambah 1, 1, 0, 1, 0, 1. Komplement 2 minus 5. Itu dapat ini. Jadi tinggal dibalik gitu ya. Jadi nanti waktu ini papan tulis saya tulis agak susah nih ya. Nanti baru gimana dapatnya minus 5. Atau dibalik kita ininya. Minus 5-nya itu dia kan hasilnya itu adalah 0, 4 bit ya, 0, 1, 0, 1. Nah, kita balik saat yang belakangnya nanti kita hilangkan dulu jadi 1, dikembalikan ya, komplement 1 dulu. Berarti dia 0, 1, 0, 0. Kemudian 0 dibalik jadi 1, jadi menjadi 1, 0, 1, 1. Jadi B ini. Nah, karena dia 3 ini kan 2 bit. Jadi jadi F. Itu hasilnya minus 5. Ini kalau kita balik ini jadi minus 5. Karena ini bilangan tidak bertanda nanti ya. Yang bertanda ya udah langsung dibagi. Sisanya gimana? Sisanya ditaruh di AH-nya. Ini ditaruh di AL. Ini AH. Minus 5-nya di AL, berarti kan masih ada sisa ya. Karena 16 bagi 5 kan baru 3. 16 bagi 3 kan baru minus 3 ya, baru minus 5. Minus 5 kali 3 baru 15.
Satunya lagi, nah satunya akan menjadi sisa. Ditaruh di AH, minus 5-nya atau 01 FB ini ditaruh di AL. Ya. Jadi isi AX yang tadi ini berubah menjadi dibagi 2. Sisanya di AH 0, berarti kan 01 ya. Hasilnya di AL, berarti dia 05. Kok ininya minus 5 ini desimalnya ya. Tinggal kita jadi ya sama 05. Karena dia bilangan heksa ya. 5 heksa. Ini bisa kita bagi sendiri ya. Minus. Jadi kalau bilang negatif sih kalau bilangan tidak bertanda. Kalau bilang bertanda ya udah min 3 ya min 3 heksa. Min 5 ya min 5 heksa. Tetapi dia harus di memori kita kan satu bilangan disediakan 2 tempat. Nah, sisi lain jika minus 16 dibagi 3 hasilnya akan menjadi minus 5 dan sisanya minus 1. Nah, minus 16 bagi 3 minus 5, sisanya minus 1. Ini kan sisanya 1. Karena bilangan yang dibagi positif kan. Minus 5-nya baru hasil bagi 3 sisanya 1 positif. Ini contoh pembagian. Satu dia CL, div CL. Artinya apa? Register AX dibagi dengan CL. Hasilnya diletakkan di AL. Sisanya di AH. Ada perintahnya nih ya. Panjang mana prosesnya juga. Div CL artinya apa? Register AX dibagi dengan CL. Isi dari AX ya dibagi dengan akumulator ya, dibagi dengan CL. Setelah ada pembagian berapa hasilnya diletakkan lagi di jadi AX-nya tadi berubah dibagi dengan sisanya di hasilnya di AL-nya 8 bitnya. Kemudian 8 bit yang berikutnya di AX menjadi sisa. Walaupun sisanya 0 ya. Jadi sisanya ya 0, 0. Div BL sama. Register AX dibagi dengan BL. Jadi sama dengan perkalian tadi ya. Mol CL berarti AX dikali dengan CL. Hasilnya ditaruh di AL. Yang lebih besarnya ditaruh di AH kan gitu deh. Ini kalau ini hasil AX isi dari AX dibagi dengan BL, hasilnya ditaruh di AL, sisanya di BL. Sama itu BP. Register AX dibagi dengan data yang ditunjuk oleh alamat BP, hasilnya ditaruh di AL, sisanya taruh di AH. Jadi yang berubah itu ada register A. Dengan CL sini BL atau yang memorinya tidak berubah. Kan tidak ada di sini nanti dia konstanta apa tunggal konstanta. Dengan pembagian 8 bit bilangan biasanya 8 bit. Karena normal ya tadi kecuali yang pembagi dengan yang kecil gitu ya. Ini berarti salah satu dari mereka dividen atau yang pembagi harus juga konversi ke sebuah bilangan 16 bit di AX. Ini berbeda dengan tidak tanda ya. Untuk bilangan tidak bertanda yang 8 bitnya, yang MOS-nya yang paling besar ya, berarti dia akan di-clearkan ya dikasih 0. Karena dia diisi hasil di 8 bit pertama, 8 bit keduanya berarti kan kosong. Nah, ini sih kalau ada isi kan dia bisa 16 ya. Jadi ini udah move ZX. Ini untuk bilangan bertanda, berarti dia bilang negatif, negatif ada, positif ada gitu ya. 8 bit signifikannya adalah bilangan yang extended dari 8 bit ke most signifikan. Karena dia bilangannya ada tanda masing-masingnya ya. Lebih lebar, lebih besar memori yang disediakan. Dalam mikroprosesor, instruksi seperti sign extended tadi, AL ke AH atau mengubah sebuah bilangan bertanda 8 bit ke AL menjadi sebuah bilangan bertanda 16 bit. Instruksinya adalah convert byte to word, CBW. Jadi byte ke word. Hasilnya apa? Ya yang 8 terbesarnya tetap 0. Gunain nanti ya. Jadi padahal dia AL dan AH kan supaya dia menjadi AX ya
Di convert byte to word. Jadi dari 8 bit menjadi 16 bit. Nanti 16 menjadi 32. Itu seterusnya. Ini contoh berikutnya nanti nih. Sebuah program singkat untuk membagi isi byte tak bertanda ke lokasi memori MB ya. Jadi AL di sini dulu register karena dia yang menjadi yang mau dibagi oleh mul nanti oleh div ya. Ini memori simbolik ada nilai di move di duplikat ke AL. Jadi AL-nya sudah ada, kemudian AH-nya 0. Berarti bilangan tersebut hanya 8 bit yang ada nilainya 8 bitnya lagi AX-nya menjadi 0. Nah, div 6B 1. Jadi AH yang 0 dengan AL sama dengan 6B itu dibagi oleh 6B1. Hasilnya di mana ditaruh? Hasilnya di AL, jadi AL berubah ya. Sisanya di AH, AH-nya di 0, nanti kalau ada sisa berubah, kalau 0 ya tetap 0 ya. Lalu di sini dia isi AL yang menjadi hasil dari pembagian diduplikat ke memori simbolik di sini, ANSI Q. Kemudian hasil sisa pembagian ditaruh ke ANSI. AH-nya bisa lagi bekerja. Sama dengan perkalian tadi, pembagian 16 bit. Ya. Sama ya. Berarti dia bilangan yang dibaginya adalah 32 bit. Ini contohnya. Div CX. Yang 8 tadi ya. Ini ya. Di yang 16 bit. Gimana? 32 bit ya kan? Padahal registernya hanya 16 bit. Gimana 32? Berarti dia sama dengan perkalian tadi. Kalau perkalian hasilnya bisa 32 kan 16 bit. Hasilnya di DX dan AX. AX-nya less signifikan, DX-nya more signifikan. Sedangkan ini 32 bit. Jadi bit yang mana, register yang mana 32. Orang registernya maksimal 16. Jadi dia sama dengan perkalian tadi. Jadi yang dibagi oleh div tadi adalah register 16 bit DX dan register 16 bit AX. AX-nya menjadi less signifikan, bilangan kecil ya. DX-nya bilangan yang besar. Dibagi oleh 16 bit. Contohnya di sini. Div CX. Jadi yang dibagi itu bukan AX saja. Kalau AX 16 dong. 16 dengan 16. Tapi adalah register AX dan register DX. Jadi 32 bit. Hasilnya nanti disimpan di register AX, sisanya register DX. Jadi bilangan yang dibagi, jadi ini kan ya DX dengan AX juga, hasil dan sisanya juga di dia. Jadi dia berubah nih ya. CX-nya yang pembagi tetap aja nilainya. Jadi padahal div CX dia nggak berubah. AX dengan DX berubah. Pertama dia yang dibagi AX dengan DX, hasilnya dimasukkan ke AX, sisanya dimasukkan ke DX. Itu bisa berubah. Walaupun DX bisa berubah, bisa tidak. Karena tidak ada sisa, berarti dia DX-nya 0. Tapi kalau AX hasil pembagian pasti. Kecuali CX pembagi 1. Gitu ya. Nah, AX masih tetap sama. Tapi kan tidak selamanya. Berubah, AX juga bisa berubah. DX juga bisa berubah. CX-nya tetap. Nah, ini dia pembagian. Kalau perkalian tadi masih ini. Hampir sama nih ya. 32. Orang pembagi datanya cuma 16 bit, gimana mau 32 bit dibagi? Nah, berarti dia 2 register. Begitu juga perkalian tadi kan, hasilnya kan perkalian 16 jadi 32, bisa 32 bit. Gimana diletakkan orang registernya 16? Berarti dia harus diambil 2 register. Ini juga 2 register, berarti kalau kita mau membagi bilangan sesuatu dengan operan tertentu, berarti register DS dan AX-nya diisi. Itulah yang mau dibagi. Itu juga ide berarti pembagian bilangan bertanda. SI berarti dia adalah register DS dan register AX dibagi dengan SI. Hasilnya dari register AX, sisanya di register DX. Sedangkan SI-nya nggak berubah. 6B juga begitu, memori ya. Data yang ditunjuk oleh 6B akan membagi register DS dan AX. Hasilnya register AX, sisanya di register DX. Nilai dari 6B alamat tadi nggak berubah. Gitu ya.
Kemudian hasil dari pembagian 8 bit ya pertama tadi ya harus sering dikonversi untuk bentuk yang tepat ya kerjaan ya. Bilangan yang dibagi. Jika sebuah bilangan tidak bertanda 16 bit ditempatkan di AX, DX harus dibersihkan dengan 0. Nanti isinya hanya 16 bit. Ada prosesor 80386 ke atas, bilangan 0 extended atau menggunakan instruksi move ZS sudah dulu ya. Jika AX adalah sebuah bilangan bertanda 16 bit, instruksi CWD convert ya, convert word to double word. Kalau tadi convert byte to word, sekarang convert word to double. Jadi bilangan yang lebih panjang untuk bilangan bertanda 32 bit. Ada 16 tadi ya. AX ke X ya. X menjadi 30. Di mana dia bilangan most signifikannya masih 0. Ini contoh 15. Pembagian dua bilangan bertanda 16 bit. Di sini AX isinya minus 100. Dibagi dengan 9. Dapatnya kan 11 ya. Minus 11 dapatnya kan. Jadi instruksi CWD atau convert word ke double word akan mengubah nilai min 100 di AX tadi menjadi min 100 di DX AX. Di mana DX-nya berarti menjadi 0 ya kan sebelum pembagian. 000 berarti nanti AX-nya 0100. Setelah pembagian hasilnya muncul di DX. Hasil pembagian 100 min 100 bagi 9 dapatnya kan min 11. AX-nya menjadi 11, min 1-nya di DX. Sama dengan yang 16 tadi kan. Contohnya nih. Move AX min 100. AX diisi min 100. DX-nya ya masih nggak ada isi ya. Move CX 9. Berarti CX diisi 9. Convert word to double word. Berarti nanti AX tadi dengan DX jadi ini convertnya jadi melibatkan register DX. AX-nya tetap nilainya 100. Kemudian DX-nya 000. Berarti dia nih 0100 untuk AX, DX-nya 000 4 kali. Baru ini bilangan bertanda dibagi dengan CX. Artinya apa? Min 100 dibagi 9. Dapatnya min 11. AX-nya min 11. DX-nya tadi yang masih 0 dia biasanya min 1. Di sini tidak ada DX yang dilibatkan kan? DX-nya nggak perlu dia karena dia isinya 0. Ini data yang dibagi besar gitu ya. Datanya juga 30 bit, berarti DX-nya diisi. Nah, ini waktu convert dia tetap. Yang di convert ada A-nya. D-nya tidak ya, DX-nya tidak berubah. Jadi dia menjadi 16, berarti dia DX-nya 000. AX-nya menjadi 0100. Dibagi dengan CX, AX-nya menjadi min 11. DX-nya di sini nggak muncul, tapi dia registernya akan berisi min 1. Bagian 32 bit sama. Jadi dia yang dibaginya 64. Nah, gimana dapat 64-nya registernya 32 bit? Berarti dia register EDX dan EAX yang dibagi oleh operannya. Hasil dari pembagian nanti diletakkan di EAX, sisa pembagian nanti 32 bit di EDX. Jadi kalau dia ininya dibagi seperti ini tadi ya, AX tadi. Jadi konversi hasilnya kan 32. Nah, ini juga jadi 64 kan? Jadi EAX-nya dikonvers ke 64 nanti. Di mana EDX-nya akan 0. Sisa hasilnya di EAX lagi, sisa pembagian di EDX. Convert double word to word word. C D key. Yang pertama tadi convert byte to word. C B D. Convert double word ke word word. Yang pertama yang 8 bit byte kan, convert byte to word. C convert byte B to word. Convert word to double word. C W D. Convert double word to quad word. C D key. Karena nanti untuk mengkonversi nanti bilangan 32-nya ke 64. Kan dia 64 hasilnya nanti. Contohnya div ECX artinya apa?
register EDX dengan EAX dibagi oleh ECS. Hasil pembagiannya diletakkan di EAX, sedangkan sisanya dari pembagian di EDX. Tapi sebelum itu convert dulu dia, ininya untuk mendapatkan EDX nggak terlibat sama sekali kan sama EAX. Supaya di 64 berarti dia akan convert double word C double D menjadi quad word key. Sama juga, ini data. Jadi hasil dari register EDX sama EAX dibagi oleh isi dari memori yang ditunjuk oleh data 4. Hasilnya disimpan di EAX, sisanya disimpan di EDX. Ini juga sama, memori ya. Sisa pembagian. Apa yang dilakukan sisa pembagian setelah dilakukan dengan sisa setelah sebuah pembagian? Nanti ada 0 kan? Ini ada beberapa pilihan. Sisanya bisa digunakan untuk melengkapi hasil bagi atau hanya turun untuk memotong. Pokoknya udah satu angka berapa koma, enggak selesai ya, sudah dibuang. Jika pembagi itu bilang tidak bertanda, berarti dia positif dan negatifnya heksa semua gitu ya. Berarti dia negatif gimana ya, komplemennya ya. Pembulatan mengharuskan sisanya akan dibandingkan dengan setengah pembagian dan memutuskan apakah akan mengumpulkan hasil atau sisanya dikonversi ke bilang pecah. Itu agak repot, agak ini jadi ya, pembagian. Tentunya bawah ini nanti ya. AX dibagi oleh BR. Nanti kan 16 dibagi dengan 8. Kalau 32 berarti AX dengan DX dengan AX dibagi dengan BX. Ya. Kalau 64 namanya 32 EDX sampai EAX dibagi dengan EBX. Jadi pokoknya akan mengandalkan sisa sebelum membandingkan dengan BL. Untuk memutuskan apakah akan membulatkan hasil bagi. Di sini ada instruksi increment, ingat increment tambah 1 untuk membulatkan isi dari increment kan tambah 1 ya setelah perbandingan. Misalkan suatu pecahan diperlukan bukan sebuah sisa bilangan bulat. Jadi kan umpamanya tadi 100 dibagi 9 dapatnya 11. 1/9 dia kan, 1/9 dijadikan bilang bulat berarti dia 0, berapa ya. Karena dia tidak mengenal 1/9 ya kan. Dia ada 0, komanya koma berapa. Jadi sebuah sisa pecahan diperoleh dengan menyimpan hasil bagi. Hasil baginya berikutnya register AL menghapus menjadi 0, kemudian yang tersisa di AX menjadi sisa yang dibagi dengan operan hasil asli ya untuk menghasilkan sisa pecahan. Soalnya sini. Tadi BL ditambah dulu AH di sini dulu ya. AH ditambah dengan AH. Kemudian compare AH dengan BL ya, compare dianya membandingkan ya. Kemudian jika besar dia akan lompat, jika kecil tergantung jamnya. Ini jam below berarti ya. Below. Berarti jika nilainya lebih kecil daripada AH kan lompat. Kalau lebih besar tidak. Kalau jam compare nanti lain lagi ya. Dia hanya ada mengkonversi hasilnya kalau lebih besar ke AH atau lebih kecil ke BL ya. Kemudian increment AL. AL tambah 1 hasilnya ya. Ini untuk menentukan pecahan. Contohnya 13 dibagi dengan 2. Kan? 8-nya kan 6. Sisa 1 bukan? Nah, hasil baginya disimpan di lokasi memori sendiri dulu ya. Kemudian AL karena apa? Karena nanti kan hasilnya di AL sebenarnya. Nah, taruh sementara. Ini AL di-clearkan ya di 0. Selanjutnya isi AX akan dibagi dengan 2. AX itu kan ada AL dengan HH ya. AH ya. Nah, di 0 kan nanti. Karena AH-nya adalah sisa pembagian yang 1 tadi. 13 bagi 2, 6 sisa 1 kan. 1/6. Misalnya di AH-nya AL-nya dari bersihkan 0 kan. Nah, dia dibagi dengan 2 menghasilkan sisa pecahan. Setelah pembagian register AL sama dengan 80 atau 1 0 0 0. Nah, ini 4 ya. 4 ini 8. Lanjut ya. 4 4. Di titik binar ya. Sebelum paling kiri AL berarti pecahannya ya. Jadi dia sama. Jadi dia artinya 6, setengah. Gitu ya. Ini tadi ya.
Dan 13 bagi 2. Dapatnya 6, 1 per 2. Nah, misalnya disimpan di memori. Contohnya tadi. AX diisi dulu dengan 13. BL dengan 2. Dan div BL. Artinya apa? AX dibagi dengan BL. 13 dibagi dengan 2. Isinya apa? 6-nya di AL, 1-nya di AH. Nah, nanti kita mau membagi sisanya, masih sisa 1 kan? Nah, kalau nggak ada sisa, makanya 12 bagi 2 udah ini nggak perlu nih AS. Jadi AL tadi disimpan lagi yang hasilnya tadi kan 6 tadi ya, AL-nya kan sisa hasilnya di ANSKI. Nah, kemudian AL-nya kita clear, yang isinya 6 tadi ini kan udah jadi ANSKI-nya jadi 6, AL-nya di clear nih. 0 move AL, 0 artinya AL-nya 0. Dibagi lagi dengan BL. Nah, hasilnya tadi kan AL-nya 0, AH-nya 1 kan. Jadi 1 0 kan? 0 0 0 1 0 0 0 0 kan. Jadi 1 8 kan. Dibagi dengan BL. BL-nya kan 2. 8 bagi 2 dapatnya setengah. AL-nya disimpan di ini lagi. Setengah kan dapatnya di AL lagi. Itu gunanya tadi kan. Contohnya nih, div CL. Jadi AX dibagi oleh CL. Kemudian AL-nya berisi hasil dari pembagian CL. Kalau ada sisa nanti kan. Kemudian sisanya di AH. Ini sama. Ini udah tadi ya. Ini sisa pembagiannya. Ini sama ya. Dan IDIF BL. Bilang tanda ya. AX dibagi oleh BL. Hasil pembagian ditaruh di AL. Ya. Kemudian sisanya di AH. Nah kalau ada sisa, AL-nya disimpan dulu tempat lain. Kemudian AL-nya dinolkan. Div lagi dengan BL. Ya, karena pembaginya ya. Jadi kan sudah menjadi tinggal sisanya kan. Sisanya dibagi dengan BL. Kemudian dia akan menjadi pecahan. Yang sama ya. Contohnya ini tadi. 13 bagi dengan 2. Banyak 6. Simpan di AL kan ya. Satunya di AH. AL-nya dibersihkan dulu. Nih. Ini udah hasil nih. Si pembagian. AH-nya sisa pembagian. AL-nya ditumpangin dulu tempat lain. Supaya apa? AL-nya dibagi dulu. Di-clearkan dulu. AH-nya tetap. Berarti dia kan tadi ini AL-nya 6. Ya. Sedangkan AH-nya 1. AL-nya dinumpang dulu di tempat lain ya. AL-nya dijadikan 0. AH-nya tetap kan. Tadi dia 1, 6. Sekarang dia 1, 0. Nah, AX-nya dibagi dengan BL. 1, 0 kan 8. Jadi setengah. Baru hasilnya AL-nya. Sisanya kan nggak ada sisa kan. Karena habis nih. Bagi 2. Jadi AL-nya dibedakan ke pecahannya dia. Nah, kemudian baru ininya ANSKI dengan ini dijadikan 1. Ini berarti dia bilangan pakai koma. Nah, ini juga tadi ya. Sama nih, pembagian 64 bit. Udah dikit lagi ya. Nah, kita sampaikan pembagian 64 bit aja ya. Sama dengan tadi ya. Berarti yang dibagi adalah bilangan 128 bit. Padahal dia 64 bit. Gimana dapatnya gitu ya. Jadi dia RDX dengan RAX. Dibagi dengan pembaginya, dividennya. 64. Hasilnya di RAX, sisanya di RDX. Sama dengan tadi. Div RCX berarti artinya apa? RDX sampai RAX dibagi dengan RCX. Hasilnya taruh RAX, sisanya taruh RDX. Kalau ada sisa lagi, kalau mau dijadikan pecahan ya dibagi lagi. Hasil apa nama AX-nya kita simpan disimpan tempat lain. Kemudian RAX-nya kita kosongkan. Kemudian dibagi lagi dengan RCX, hasil pembagiannya menjadi pecahan. Sama. Kemudian aritmetika BCD dan ASCII. Ingat kalau ASCII udah simbol ya, simbol tertentu, sehingga jangan dijumlah nanti bilangan ASCII
karena datanya 1 tambah 2 dia bukan menjadi 3. Kalau aslinya ya, dia akan menjadi simbol lain karena masing-masing sudah simbolkan. Kecuali BCD. Nah, cuman dengan ketentuan dulu kan. BCD, kalau dia dioperasikan duluan baru dikirim, berbeda dengan, nah, kan sini kan kita operasi dulu aja. Pada ASCII ini udah binary code desimal. Jadi bilang biner disandikan ke desimal. Jadi operasi BCD tadi terjadi dalam sistem seperti titik akhir dari penjualan, misalnya cash register dan lain-lainnya. Jadi jarang digunakan di aritmatika yang kompleks. Operasi ASCII dilakukan untuk data ASCII. Nah, kalau karena simbol-simbol nih ya. Dalam banyak kasus, aritmatika BCD atau ASCII jarang digunakan. Tapi ada ketentuan tertentu ya. Ini akan menjadi perintah yang jarang akan dipakai orang gitu ya. Tapi kalau aritmatika biasa, sampai sekarang itu masih digunakan. Berarti nanti ada dia perintah-perintah BCD, walaupun ini jarang nanti kita ini kan ya, cari dengan cara cepat aja. Ada cara penjumlahan dan pengurangan. Kemudian instruksinya adalah DAA, Decimal Adjust After Addition. Jadi bilangan desimalnya disesuaikan setelah penjumlahan. Dia akan menjadi penjumlahan BCD, dan nanti decimal adjust after subtraction. Jadi bilangan desimal akan disesuaikan setelah pengurangan. Kalau perkalian kan after ya, kalian ini juga after, dan penjumlahan dan pengurangan setelah gitu ya. Ini akan memperbaiki hasil dari penjumlahan atau pengurangan sehingga ada bilangan BCD-nya. Ingat, BCD dengan itu ada keterbatasan dulu ya waktu kita dasar SUBEKA. Data BCD bilang selalu muncul dalam bentuk paket BCD dan disimpan dengan 2 digit BCD per byte-nya. 1 byte-nya 2 digit BCD. Instruksi penyesuaian fungsi hanya untuk register. Nah, ini pertama, instruksi DAA, Decimal Adjust After Addition. Jadi kita akan mengadjust atau menyesuaikannya setelah terjadinya penjumlahan. Begitu perintah add dan add carry. Add carry. Untuk menyesuaikan hasil menjadi bilangan BCD. Add carry adalah untuk kolom kedua ya. Harus kolom kedua itu add carry. Kalau tidak nanti jika ada bawaan kolom pertama dia akan error. Pertama dia dijumlahkan dengan add, kolom keduanya add carry, kolom ketiga juga add carry. Misalnya DS dan BX masing-masing berisi 4 digit. Bilangan paket. Nah, contohnya ini bawah ya, BCD, DS, dan BX. Move DX 4 digit 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian BX-nya 309944 ya. DX dan BX. Isinya ada. Baru move BL AL. Nah, BL AL. Jadi yang dipindahkan ke sini sebagian BL nih 34. Ini BL 99. Ya. 99-nya ditaruh di AL, register less signifikannya register AX. Kemudian DL ini 34, ini DS-nya kan 1, 2, 3, 4. DH-nya 1, 2, 3, 4-nya DL. BX adalah 3099. BH-nya 30, BL-nya 399. Jadi BL ke AL berarti 99-nya. DL ke AL berarti 34-nya. Lalu DA. Kita ubah dia di sini kan. Desimal tadi. Desimal just after. Desimal just after addition. Ya, kamu ubah dulu menjadi 2 bilang bitnya. Lalu AL ke CL. L adalah nilainya apa? 99. Sedangkan CL-nya kan ada di sini ya, berarti CL diisi dengan 99. Kemudian BH ke AL. Hanya 30. 30 ke AL. Jadi isi AL berapa? Ini dia. 99 kan? Nah, sekarang AL menjadi 30. Berarti kan udah dua-duanya nih ya. Ini 2, ini 2. Sini ya, AL dan AH-nya. Kemudian baru adjust decimal addition after ya.
adhesive. Add carry. Karena dia ini H ya. Nah, jika ada bawaan di L-nya nanti L-nya berarti dia hanya akan diisi. Sini. Penjumlah. Baru decimal just after addition. Masukin nilai A terakhir ke dalam CH. Jadi dia CS-nya sudah terisi. Jadi dia akan menjumlahkan DS dengan BS ke CH binary code decimal. Nah, agak ribet itunya kan? Agak susah. Makanya jarang dipergunakan. Ini terakhir. Pengurangan ya. Kalau tadi decimal just after addition. Sekarang decimal just after subtraction. DAA mirip dengan DAA tadi ya. Sub atau SBB nanti ya. Sub dengan sub borrow. Nah, contohnya. DS adalah 4 bit, BS-nya juga 4 bit. Nah, dia akan 2 bit ya. BL diambil dulu. BL ini 9 sama. DL ini 9. Das disesuaikan, kemudian baru AL-nya dimasukkan ke CL. Ya. Maksudnya. Dari mana dia? Dari sini. C-nya kan. Kemudian BH-nya tadi 30 masuk ke AL. AL berubah kan. Dia dijumlahkan. Ya tadi ini, yang 12 dengan AL yang berasal dari 30. Baru decimal adjust after subtraction. Lalu AL-nya disisihkan ke sana. Jadi 4 bitnya dipindah. Contohnya ya. Kalau ASCII sudah, nah ini ya, nanti kita lanjutkan. Setelah sampai sini aja sudah jam 7. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Nah, sampai di situ kuliah kita. Nanti ada sekali lagi ya pertemuan ini baru kita masuk ke bab berikutnya ya. Nanti ininya saya kirim ya rekamannya ya. Ya kemarin belum. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini karena saya ada kuliah lagi habis ini ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan melanjutkan yang ini ya. Mudah-mudahan habis kali pertemuan lagi. Memang rencana 3 kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Minggu depan nggak ada libur ya. Yang besok yang libur. Ya, saya tutup ya. Iya, Pak.